Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dana Febriana Pulungan dari kelas E reguler Stamuk 2023. Nah, saat ini saya sedang berada di lantai 3 di Jilib, Universitas Negeri Medan. Dan saat ini saya akan meneliti dua arsip foto yang ada di Jilib lantai 3. Foto pertama itu berjudul Anak-anak Sekolah Dasar Gunung Rinteh berfoto di depan gedung sekolah. Oke, sekarang foto yang kedua berjudul Guru-guru dan murid sekolah dasar Padang. Berikut ini adalah fotonya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai dua arsip foto yang telah saya tunjukkan tadi. Dan untuk selanjutnya, tonton video ini sampai habis ya. Bye-bye. Foto pertama ini berasal dari arsip RNJ Jerman yang dipamerkan di Jilib Universitas Negeri Medan lantai 3. Di dalam bingkai kayu ini tersimpan sepotong masa lalu. Sebuah foto hitam putih yang berbicara lebih dari sekedar gambar. Inilah anak-anak sekolah dasar Gunung Rinteh berfoto di depan gedung sekolah mereka. Foto ini adalah sebuah momen yang sederhana, namun syarat akan makna historis. Dalam bingkai hitam putih ini, terekam wajah-wajah generasi muda masa lampau yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan di Indonesia. Bangunan sekolah yang menjadi latar tampak kokoh namun sederhana. Dindingnya terbuat dari papan atau tembok kapur berwarna terang, dengan jendela-jendela besar yang terbuka lebar untuk membiarkan cahaya dan udara masuk. Atapnya terlihat miring, dengan susunan ganteng rapi, menandakan gaya bangunan kolonial atau awal abad ke-20 yang banyak digunakan di daerah pedesaan. Di depan bangunan itu berdiri beberapa batang pohon kelapa yang menjulang, memberi keteduhan sekaligus memperkuat kesan bahwa sekolah ini berada di lingkungan pedalaman tropis yang masih alami. Halamannya terlihat tampak luas, ditumbuhi rumput dan mungkin tanah keras tanpa pagar tinggi, tempat anak-anak biasa bermain dan belajar dalam suasana terbuka. Anak-anak di dalam foto ini berjumlah cukup banyak, mungkin mencapai 4 atau 50 orang. Mereka berbaris rapi dalam 2 hingga 3 barisan. Barisan atas berdiri tegap, sementara barisan depan duduk bersila di tanah. Busana mereka juga tampak beragam. Sebagian besar mengenakan baju berwarna putih dengan celana pendek, namun ada pula yang memakai baju berwarna lebih gelap. Warna pakaian yang tidak seragam ini bisa menunjukkan bahwa saat itu belum ada ketentuan pakaian sekolah yang baku. Atau foto ini diambil pada awal masa perkembangan pendidikan rakyat. Beberapa anak tampak memegang topi putih di tangan atau meletakkannya di pangkuan mereka. Topi ini bisa jadi simbol kesopanan dan kerapian, atau bahkan menjadi bagian dari busana yang digunakan saat acara resmi. Di depan mereka tampak deretan piring-piring putih yang tersusun rapi di atas tanah. Kehadiran benda-benda ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah saat itu mereka baru saja selesai makan bersama, atau sedang mengadakan perayaan, atau mungkin ada acara perpisahan tahun ajaran? Apapun maknanya, benda sederhana itu memperkaya narasi foto ini sebagai gambaran kehidupan sekolah yang hangat dan penuh kebersamaan. Pada kedua sisi foto, di pojok kiri dan kanan terlihat dua sosok yang tampak lebih dewasa dari anak-anak lainnya. Mereka mengenakan pakaian berwarna putih panjang dan penutup kepala berwarna hitam, mungkin peci atau songkok. Kedua sosok besar ini kemungkinan adalah seorang guru atau tokoh masyarakat setempat yang turut mendampingi murid-muridnya. Wajah mereka tampak tenang namun tegas, mencerminkan wibawa dan tanggung jawab dalam mendidik generasi muda. Kehadiran mereka menjadi penanda penting tentang peran guru sebagai sosok panutan yang dihormati pada masa itu. Meskipun lokasi pasti foto ini kini tidak diketahui, gambar ini merekam suasana khas sekolah rakyat di masa lalu. Tempat di mana ilmu, nilai, dan harapan ditanamkan dengan sederhana namun penuh makna. Di antara dinding papan, daungan pohon kelapa, dan halaman yang luas menjadi saksi anak-anak ini tumbuh dengan semangat belajar dan rasa ingin tahu. Foto ini tidak hanya menunjukkan wajah-wajah masa kecil, tetapi juga menggambarkan cermin zaman. Masa ketika pendidikan menjadi pintu menuju masa depan dan sekolah menjadi pusat kehidupan sosial sebuah kampung.
Foto kedua ini berasal dari arsip RMJ Jerman yang dipamerkan di Digilab Universitas Negeri Medan lantai 3. Foto arsip ini memperlihatkan sekelompok guru dan murid sekolah dasar Padang yang sedang berfoto bersama di halaman sekolah mereka. Foto ini berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat, diambil pada masa kolonial atau mungkin awal kemerdekaan, ketika pendidikan mulai menjangkau anak-anak di berbagai pelosok. Mereka berkumpul di halaman sekolah yang luas di bawah naungan pepohonan besar yang kemungkinan merupakan pohon beringin atau pohon kelapa. Jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di tanah Sumatera dan sering menjadi pelindung alami di halaman-halaman sekolah masa itu. Rimbunnya pepohonan menghadirkan suasana yang teduh, seolah menjadi saksi bisu semangat anak-anak yang menuntut ilmu di tengah panas dan debu jalanan. Di tengah hamparan tanah lapang itu, puluhan anak berdiri berbaris panjang, sementara sebagian lainnya duduk di depan dengan posisi teratur. Mereka mengenakan pakaian yang tampak sederhana namun bersih. Sebagian besar berwarna putih, ada pula yang mengenakan baju berwarna gelap. Tidak terlihat alas kaki di kaki mereka. Sebagian besar bertelanjang kaki, berdiri langsung di atas tanah. Hal ini memperlihatkan kondisi sosial pada masa itu, ketika sepatu atau sandal mungkin masih menjadi barang mewah, namun semangat belajar mereka tak pernah surut meski tanpa kenyamanan fisik. Justru dari kesederhanaan itulah terpancar ketulusan dan tekad yang kuat. Di sisi kiri foto, tampak seorang anak yang berdiri sendiri, sedikit terpisah dari kelompok lainnya. Sosok kecil itu tampak menarik perhatian. Mungkin ia terlambat bergabung atau sengaja ditempatkan di sana oleh pengarah foto agar seluruh wajah terlihat. Namun kehadirannya justru memberi karakter tersendiri pada foto ini. Ia menjadi simbol kebebasan anak-anak, spontanitas dan kejujuran momen yang terekam tanpa rekayasa. Di antara barisan anak-anak tersebut, tampak pula beberapa sosok dewasa yang mengenakan pakaian putih panjang dan berpenampilan lebih formal. Mereka adalah para guru, sosok yang dihormati dan menjadi panutan dalam masyarakat. Dengan ekspresi yang tenang dan wibawa yang kuat, para guru ini berdiri di tengah murid-muridnya, seolah menjadi penjaga nilai-nilai ilmu dan moral pada masa itu. Halamannya sendiri tampak sederhana, tanpa pagar, tanpa lantai semen, hanya ada hamparan tanah lapang dan bayangan pepohonan yang menaungi mereka. Namun disinilah, di tempat inilah yang mungkin tampak kecil dan biasa, semangat belajar sedang tumbuh. Anak-anak tanpa sepatu ini sedang menapaki jalan panjang menuju masa depan yang belum mereka ketahui, tapi mereka yakini akan lebih baik.